Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikan Melati Anissa Ulfa Hasanah, PGMI semester 5 dengan NIM 1149. Video kali ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar matematika. Nah, di sini saya membahas dua materi. Yang pertama yaitu barisan dan deret, tapi saya mengambil barisan. Kemudian yang kedua yaitu logika matematika. Sebelum kita memasuki pembahasan kedua bab tersebut, alangkah baiknya kita mendengarkan ulasan terkait dua bab tersebut. Jadi yang pertama yaitu barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya sama, seperti 3, 5, 7, 9, 11, 13. 3 menjadi U1, 5 menjadi U2, 7 menjadi U3, dan seterusnya. Mereka memiliki suatu suku dengan suku sebelumnya itu sama, yaitu 2. Dari mana 2? Yaitu dari U2 dikurang U1, maka kita bisa mengetahui suku sebelumnya itu sama. Kemudian yang kedua yaitu logika matematika. Nah, di sini logika matematika itu merupakan salah satu ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan yang absah, baik bersifat deduktif maupun induktif. Oke, setelah kita mendengar pemaparan sedikit terkait dua materi tersebut, kita akan langsung masuk ke dalam soal pertama. Yang pertama yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, dari soal yang sudah diperlihatkan, kita bisa mengambil kesimpulan terlebih dahulu seperti yang di samping. Di situ kita sudah melihat bagaimana cara merumuskannya. Lah, kita menggunakan rumus UN sama dengan A dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Kenapa? Karena yang ditanyakan yaitu suku ke berapa, seperti itu. Nah, di samping juga sudah terlihat, kita sudah melihat nilai-nilainya, yaitu A sama dengan 50, kemudian yang B yaitu 10, dan N yaitu 15. 15 dari mana? Yaitu dari minggu ke-15. Nah, di samping juga sudah diperlihatkan bagaimana cara kita menghitungnya. Lah, hasilnya yaitu bahwa Amber dalam minggu ke-15 akan mendapatkan uang kas berjumlah 164.000. Nah, demikian. Permasalahan yang kedua yaitu terjadi dengan dua sahabat yaitu Anggi dan Sabil. Nah, di situ mereka pergi ke perpustakaan, kemudian Anggi mencoba menjawab soal-soal yang ada di UNBK seperti yang sudah diperlihatkan di situ. Nah, kemudian Sabil menantang Anggi untuk mengubah kalimat-kalimatnya ke dalam bentuk logika matematika sebagai berikut. Lalu, bagaimana cara Anggi untuk menyelesaikannya? Mari kita simak. Jadi, yang pertama tadi kita sudah mengetahui apa yang harus ditentukan, yaitu menentukan jenis kalimat. Nah, jenis kalimat jenis kalimat jawaban Anggi yaitu kalimat terbuka. Kenapa? Karena memerlukan pembuktian dalam mencari kebenarannya. Lalu bagaimana yang kalimat tertutup, yaitu kalimat di mana yang kesalahan dan kebenarannya itu tidak perlu dibuktikan karena secara langsung sudah terlihat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menentukan pernyataan benar atau salah. Nah, di situ yang ada yang A, semua bilangan prima adalah angka ganjil. Nah, pernyataan tersebut salah karena apa? Karena ada bilangan prima yang bilangannya itu adalah bilangan genap, yaitu 2. Kemudian yang B yaitu AC merupakan lambang dari antimon. Nah, di sini kita harus membuktikan dulu apakah benar AC itu lambang dari antimon. Pernyataan tersebut salah karena AC itu lambang dari aktinum. Yang C yaitu gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A bernomor atom 18 dalam tabel periodik. Nah, pernyataan ini benar karena gas mulia memang golongan 8A bernomor atom 18 di dalam tabel periodik.
Kemudian yang D, nukleoplasma adalah cairan kental yang mengisi bagian dalam nukleus. Pernyataan ini memang benar karena nukleoplasma yaitu cairan yang mengisi bagian dalam nukleus. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan negasi dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, di situ sudah terlihat bahwa negasi A yaitu ada bilangan prima yang bukan angka ganjil. Kemudian negasi yang B, AC tidak merupakan lambang dari antimon. Kemudian yang C, negasi C yaitu gas mulia bukan unsur golongan 8A bernomor atom 18 dalam tabel periodik. Kemudian negasi yang D, nukleoplasma bukan cairan kental yang mengisi bagian dalam nukleus. Nah, negasi ini berarti jika pernyataan A itu benar, maka negasinya bernilai salah, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mengubah ke dalam disjungsi. Nah, di situ sudah terlihat pernyataan A yaitu semua bilangan prima adalah angka ganjil, tadi pernyataan itu salah. Maka pernyataan yang kedua, B, 2 adalah bilangan prima, yaitu benar. Maka disjungsi ini yaitu kalimat yang digabungkan dengan atau. Jadi A atau B, semua bilangan prima adalah bilangan ganjil atau 2 adalah bilangan prima. Kemudian pernyataan yang kedua, yang A yaitu AC adalah lambang dari antimon. Pernyataan tersebut salah. Yang B, antimon bukan nama unsur kimia. Nah, pernyataan juga itu salah. Maka didapat AC adalah lambang dari antimon atau bukan nama unsur kimia. Nah, pernyataan ini salah. Kenapa? Karena pernyataan A dan B itu bernilai salah. Kemudian pernyataan yang ketiga yaitu maaf ada kesalahan menulis. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A bernomor atom 18 dalam tabel periodik. Nah, itu bernilai benar. Kemudian pernyataan yang B itu bernilai salah, maka hasil yang A atau B juga bernilai salah, seperti itu. Lah, pernyataan yang keempat yaitu yang A itu bernilai benar, kemudian yang B bernilai benar juga. Karena keduanya benar, maka hasilnya A atau B itu bernilai benar. Demikian penjelasan kedua materi tersebut. Mohon maaf apabila dalam penulisan atau tutur kata saya dalam menjelaskan kurang berkenan di hati. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.